Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indri Lestari dan di sini ada narasumber kita. Halo semuanya, saya Fatma Anisi selaku narasumber pada broadcast kita pada hari ini. Oke, jadi sebelumnya kita nanya kabarnya dulu ya. Gimana kabar dari narasumber kita? Alhamdulillah baik. Bagaimana saudari Indri kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi di sini narasumber kita akan menjelaskan mengenai dari hakikat profesi pendidikan. Nah, apakah narasumber kita sudah siap untuk membagi wawasannya tentang dunia kependidikan? Insya Allah saya sudah siap. Oke, narasumber kita sudah siap. Jadi langsung saja di sini saya akan bertanya mengenai menurut narasumber kita nih perbedaan yang jelas antara profesi guru dengan profesi pekerjaan yang lain itu tuh apa sih? Baik, saya izin jawab ya. Menurut saya sendiri, perbedaan antara profesi itu ditandai dengan keterampilan khusus yang dimiliki oleh si guru tersebut. Misalnya saja pada pendidikan formal ataupun pendidikan di luar formal dan tanggung jawab atas akhlak dari si peserta didiknya. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi kita bisa tahu nih antara perbedaan dari profesi guru dengan profesi-profesi yang lainnya. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai bagaimana sih cara menjadi guru profesional itu. Baik, menurut saya sendiri sebelumnya saya akan jelaskan apa itu profesional terlebih dahulu. Jadi seorang profesional dalam pendidikan berarti memiliki suatu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk dapat mengajar secara efektif, serta memiliki sifat yang dapat mencerminkan integritas dan dedikasi terhadap profesi. Nah, untuk menjadi seorang profesional dalam konteks pendidikan sendiri itu berarti memiliki suatu kualifikasi atau keterampilan juga sikap yang diperlukan untuk dapat mendidik siswa nantinya secara efektif. Kemudian guru juga berperan aktif untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat melalui pendidikan. Jadi intinya sebagai guru yang profesional itu harus memiliki keterampilan dan memiliki dedikasi untuk memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Betul sekali. Oke, mungkin selanjutnya di sini juga ingin bertanya mengenai bagaimana sih langkah-langkah seorang guru itu agar supaya bisa menjadi seorang guru yang profesional. Oke, baik. Nah, untuk mencapai suatu profesionalisme guru itu harus berkomitmen untuk mereka dapat mengembangkan diri mereka secara berkelanjutan, lalu berpartisipasi dalam banyak kegiatan pengembangan profesional, misalnya untuk dapat merefleksikan praktis mengajar mereka. Nah, langkah-langkah dari profesional itu ada 6 yang saya ringkas. Yang pertama itu terus belajar dan mengembangkan diri. Yang kita tahu, guru sebagai seorang guru kita juga harus terus belajar secara kontinu atau secara berkesinambungan. Itu tuh bisa dalam misalnya ada pelatihan, ada seminar, ada kursus, itu dapat sebagai langkah awal kita untuk dapat menjadi guru profesional. Kemudian yang kedua yaitu dengan memperbarui kurikulum atau metode pengajaran yang akan dilakukan oleh si guru. Karena Indonesia sendiri telah banyak berubah atau merubah kurikulum, sebagai guru kita harus update apa saja metode-metode yang sudah diganti menjadi kurikulum yang baru. Yang ketiga yaitu berinteraksi dengan rekan sesama guru. Melibatkan diri dalam komunitas guru dapat menambah pengetahuan kita. Misal ada informasi mengenai seminar atau informasi lainnya, itu kita butuh rekan-rekan dari guru lainnya.
berbagi pengalaman atau ide-ide dapat membantu meningkatkan kualitas kita dalam pengajaran. Kemudian untuk yang keempat itu menetapkan standar profesional, di mana guru harus menetapkan standar profesional untuk diri mereka sendiri dan berusaha untuk mencapainya. Ini tuh sama aja kayak kita berkomitmen untuk mendapat penghargaan sebagai seorang guru profesional. Selanjutnya yaitu evaluasi diri. Ini yang kayak sertifikasi, ya betul, karena kita sudah tahu harus berbuat apa selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai evaluasi diri, di mana evaluasi diri itu penting ya bagi guru, karena untuk dapat mengevaluasi kerja kita, apa yang misalnya ada yang biar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kita juga perlu adanya umpan balik dari mungkin rekan-rekan guru kita atau dari siswa juga bisa untuk meningkatkan kualitas sih dari guru profesional tadi. Kemudian yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan teknologi, di mana saat ini teknologi harus benar-benar seimbang. Guru tidak boleh ketinggalan teknologi, karena teknologi kan terus berkembang dan memiliki dampak besar dalam pendidikan. Guru perlu mengikuti perkembangan tersebut dan memanfaatkan secara efektif dalam pengajaran mereka. Pengajaran mereka seperti misal dalam bidang kimia kita perlu website khusus untuk dapat mengakses misal molekul-molekul yang saling berinteraksi atau lain sebagainya, digunakan alat peraga agar supaya siswa tidak bosan. Kita memanfaatkan secara penuh adanya teknologi. Baik, jadi langkah-langkah agar menjadi guru profesional yaitu ada 6, seperti ada evaluasi, ada kayak mengikuti workshop, seminar dan lain sebagainya. Kemudian juga berinteraksi antara sesama guru dan ada beberapa yang lain. Kemudian nih selanjutnya, nah menurut saudara bagaimana sih peran si guru ini dalam meningkatkan mutu pendidikan di negara kita? Oke, baik. Nah, untuk profesionalisme guru sendiri itu tuh bukan hanya untuk meningkatkan kualitas pengajaran secara langsung, bisa juga tuh melalui peningkatan keterampilan guru tuh untuk memperkuat kepercayaan masyarakat ataupun si masyarakat ini agar percaya pada si sistem pendidikan gitu loh, untuk mendorong inovasi dalam praktek pengajaran kita sebagai guru. Nah, profesionalisasi guru ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Guru yang menjalani proses profesionalisasi itu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang baik dalam mengajar, dan pada akhirnya dampaknya akan berdampak pada pengalaman belajar siswa dan kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan. Jadi sebagai kita yang berprofesi sebagai pendidik harus memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita agar memunculkan hal-hal yang positif ke depannya. Dimana peran profesionalisasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dalam dunia pendidikan. Ini saya akan meringkas jadi 5 poin penting. Yang pertama, peran profesionalisasi guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, di mana pada era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, peran dari profesionalisasi guru semakin krusial dalam meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Guru yang profesional ini tidak hanya memiliki pengetahuan secara pedagogik, tapi juga harus menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif terhadap siswanya. Yang pertama itu, poin pertama mengenai peningkatan kualitas dari si pembelajaran yang akan dilakukan oleh si guru. Nah, guru profesional ini mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Bukan hanya merancang, tapi mampu juga merealisasikan dari apa yang telah dirancang oleh si guru untuk peserta didiknya.
Nah, mereka ini mampu memahami karakteristik dan kebutuhan belajar setiap individu dari siswanya. Antara individu itu agak pinter dan kurang pinter, Ya, misal memahami dari karakter siswanya, misal siswa ini lebih cepat ya dari apa yang dilihat, apa yang didengar, visualisasi dan sebagainya. Nah, itu diperlukan untuk peningkatan guru profesional. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk dapat mampu mencapai potensi mereka secara maksimal. Yang kedua yaitu mengenai penguatan kompetensi pedagogi, di mana profesionalisasi guru ini berfokus pada pengembangan kompetensi pedagogik seperti pengetahuan dari materi ajar yang mendalam, terus kemampuan merancang pembelajaran efektif, keterampilan mengajar yang mumpuni, dan pengembangan media belajar yang inovatif. Itu tadi sudah gabungan dari bagaimana cara kita untuk memanfaatkan teknologi. Yang ketiga yaitu mengenai peningkatan kinerja dan prestasi sekolah. Nah, guru profesional ini dituntut untuk berkontribusi penuh ya atas peningkatan kinerja dan prestasi sekolah, di mana secara tidak langsung mereka tuh harus bekerja sama untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung kemajuan si peserta didiknya. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dari pendidikan nasional. Pada akhirnya profesionalisasi guru ini merupakan kunci untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia maupun di dunia. Nah, guru yang profesional ini dapat mampu menghasilkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berkarakter yang siap menghadapi tantangan global di masa depan. Mungkin itu saja bisa saya berikan jawaban. Jadi peran guru ini sangat penting ya, sungguh luar biasa untuk kemajuan generasi-generasi bangsa kita. Seperti tadi ada peran guru yaitu untuk merancang dan merealisasikan, kemudian ada ini mengetahui antara karakter-karakter dari siswanya dan lain sebagainya. Betul sekali. Itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi itulah tadi penjelasan dari narasumber kita. Kita bisa mendapatkan wawasan yang sangat luas dari narasumber kita yang luar biasa ini. Baik, mungkin bisa disimpulkan ya dari perbincangan kita tadi antara perbedaan profesi guru dan profesi-profesi yang lainnya itu, jika profesi guru itu bertujuan untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, dan sedangkan profesi-profesi yang lain itu beragam tujuannya seperti membuat produk dan lain sebagainya. Kemudian seorang guru profesional ini harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai seperti memiliki sertifikat pendidik dan lain sebagainya. Dan poin ketiga yaitu ada langkah-langkah menjadi guru profesional, yaitu yang pertama ada mengembangkan diri, dan kemudian ada memperbarui kurikulum, kemudian ada berinteraksi dengan sesama guru, kemudian juga menetapkan standar mutu pendidikan, kemudian ada mengevaluasi diri sendiri agar guru tersebut bisa jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir itu mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadi seorang guru itu harus tidak boleh ketinggalan teknologi, atau biasa dibilang apa? Gaptek. Ya, gaptek. Kemudian yang terakhir itu ada peran guru profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu untuk meningkatkan kualitas dari pembelajaran, kemudian ada penguatan kompetensi pedagogi, kemudian juga ada peningkatan kinerja dan prestasi dari siswanya, kemudian ada peningkatan kualitas dari pendidikan nasional. Nah, itu tadi
perbincangan dari kami. Mungkin itulah tadi perbincangan kita kali ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang profesional, bisa menjadi guru yang lebih baik, dan bisa menjadi orange. Capek. Terakhir, ya enggak, tenanan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian perbincangan kita kali ini. Semoga kita bisa menjadi guru yang profesional, bisa menjadi guru yang menjadikan anak muridnya sebagai generasi bangsa yang luar biasa. Tadi sudah banyak ilmu yang kita dapatkan, wawasan-wawasan dari narasumber kita. Mungkin sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.